Halo sahabatku semuanya. Terima kasih banyak orang sudah mau tercerahkan, sudah mau merubah dirinya, sudah mau mengambil jatah mereka untuk bertemu dengan twin flame-nya. Twin flame itu kembar jiwa. Kembar jiwa ya kembaran jiwamu, ya dirimu bersama dirimu sendiri. Kawan kita semenjak kita lahir ke dalam dunia ini. Yang mungkin dari beberapa dari kita tidak diajarkan, bahkan dari saya sendiri pun tidak ada yang ngajari, dari orang tua tidak ada yang ngajari, dari agama pun tidak ada yang ngajari. Tapi setelah kita ketemu dengan yang namanya cinta twin flame, di mana pasangan kita dihadirkan untuk menjadi penghancur kita, supaya kita merobohkan, itu paksaan. Kita dipaksa untuk keluar dari sejatinya diri kita, untuk menemukan sinar ilahi, sehingga kita harus kayak kita berada di bangunan yang salah, ibarat kata gitu. Jadi fondasi digoyang oleh orang-orang yang disebut sebagai cinta kita, twin flame kita, itu yang mempertemukan kita dengan kembar jiwa kita. Jadi di sini pelajarannya adalah, sekali lagi, tidak menaruh benci kepada orang ketiga yang membuatmu menderita, baik itu adalah pasangan twin flame-mu, orang ketiga di dalam rumah tangga atau dalam kehidupan berpasanganmu, atau itu adalah ibu mertua, ibumu, bapakmu, anakmu, siapapun juga yang menjadi kehancuran, membuat Anda keluar dari zona nyaman Anda yang selama ini Anda tidak duga. Ternyata Anda belum menemukan diri Anda sendiri. Nah, inilah momennya. Tuhan memakai cerita cinta hidup kita, baik itu kehidupan kita bersama anak, kehidupan kita bersama pasangan, semuanya harus lepas. Tuhan minta seluruh kehidupanmu, untuk dibenahi, untuk diperbaiki. Semua yang harusnya bersama sinar ilahi, itu akan terjadi pembenahan dan kita nggak bisa menolak. Itulah kenapa saya di sini, itulah kenapa saya mungkin terpilih untuk memberikan pesan dari semesta bahwa Anda harus masuk, harus bertemu dengan kembar jiwa Anda, yaitu ya yang di dalam upacara detox yang sudah saya, cara bertemu kembar jiwa 1 dan 2 itu ya, cara bertemu twin flame Anda 1 dan 2, dan ini adalah yang ketiga. Cara bertemu, karena saya sudah ibarat kata kewalahan, karena saya membuka link gratis dan 24 jam itu kurang, mungkin 48 jam sehari kurang, karena ya ratusan yang masuk tiap hari kan. Saya jadi ini ya kewalahan ya, waktunya nggak cukup, saya perlu tidur untuk ngecas energi, karena setiap yang ke saya minimal 1 jam untuk saya berbicara dan refresh energi ya. Paling banter 1 hari saya hanya bisa ngeladeni 2 sampai maksimal 15 orang. Itu pun saya sudah nggak bisa gitu ya, sudah sudah nggak bisa, di luar batas kemampuan saya. Jadi saya tidak paksakan, saya minta izin pada semesta untuk hanya untuk melindungi channel ini, hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang memang the chosen one, yang terpilih, yang memang Tuhan izinkan untuk memang mereka harus membuka dan mereka harus menemukan channel ini untuk mencoba sendiri ya. Channel ini saya buat berdasarkan tadi malam ada orang yang TKI, dan TKI ini di Malaysia. Jadi dia dalam kondisi susah berada di sana, dalam kondisi terpisah dari istrinya, terpisah dari anak yang sedang dikandung istrinya, yang ternyata istrinya meninggalkan dia untuk lelaki lain, padahal dalam kondisi sedang berisi ya. Jadi dia sebagai bapaknya tidak diakui. Ini adalah suatu hal yang perih, di mana dia nggak bisa pulang. Bayangkan, dia tidak bisa pulang dan dia harus ya, bagaimana ya sejatinya seorang bapak ya, kepingin bersama anaknya. Tapi hidup tidak memberikan keadaan yang seperti manusia normal pada layaknya. Jadi dalam kesakitan, dalam kepedihan, beliau marah ya, ibarat kata marah. Makanya saya kemarin bilang untuk menjadi master buat diri sendiri. Artinya dalam kepedihan pun kita bisa mengontrol, tapi ini karena kondisi sudah marah, bingung, lelah ya, kecapean. Bayangkan kalau kita berada di posisi bapak ini, maka yang terjadi adalah putus asa.
Itu loh yang saya selalu bilang, hati-hati anak buah Dajjal sedang beraksi. Jadi memang kita dipush untuk kamu mati aja, kamu tidak berguna. Itu pikiran-pikiran, jebakan-jebakan dari kuasa kegelapan yang menyuruh kita untuk jangan hidup kamu, jangan berbahagia kamu, jangan keluarkan jiwa kembarmu, karena jiwa kembar adalah portal di mana leluhur berada di belakang kembar jiwa. Ya, itu kembar jiwa Anda adalah portal dimensi di mana leluhur mau keluar. Nah, pada saat kalau leluhur sudah keluar tapi kita belum bertemu dengan kembar jiwa kita, maka yang terjadi adalah kita bingung untuk mengadaptasi apa yang leluhur mau. Nah, makanya harus ditemukan dulu sinar ilahi bersama kembar jiwa. Kembar jiwa adalah Anda sendiri bersama kembar jiwa Anda, di mana di sana harus ada sinar ilahi, maka semuanya akan menjadi terang. Nah, kemarin pada saat prosesi bersama Bapak ini yang ada di Malaysia ini, ternyata dia tidak bisa menemukan kembar jiwanya. Kemudian saya tanya, terakhir bertengkar dengan siapa? Dia lupa. Nah, kemudian padahal terjadi beberapa hari yang lalu, entah Bapak ini apa memang lupa bahwa dia itu yang namanya bertengkar, tapi dia dalam keputusasaan dia mengupayakan untuk bagaimana caranya ini istri saya jangan diambil, anak saya jangan diambil. Ya, dalam kepedihan itu loh yang terjadi, bahwa kita memang dilepaskan dari orang-orang yang kita cintai. Bapak ini berusaha keras sampai di Malaysia untuk anak dan istri. Istrinya melepaskan dia. Anaknya pun terlepas karena masih ada di dalam kandungan istri. Nah, ini loh hal-hal yang kita tidak mengerti. Dia berontak dengan keadaan tapi nggak ngerti bagaimana caranya sehingga terjadi kemarahan. Setelah terjadi kemarahan, ternyata dia yang bersama istrinya itu kemudian pergi ke orang pintar. Pergi ke orang pintar, kembar jiwanya yang ditahan. Jiwanya yang ditahan. Dia tidak bisa menemukan jiwanya. Saya suruh, Pak, berani ya, berani. Saya bilang gitu. Anda tanya, terakhir Anda berantem, saya tanya, Anda terakhir berantem sama siapa? Dia sebutkan. Karena ini. Ya karena anak itu. Karena dia ingin kekecewaannya membuat ya manusia ya. Kita manusiawi sekali kalau kita marah, kemudian apa yang kita marahkan itu akan terlontar dengan mulut yang pedas, tajam, kasar atau apapun juga. Nah, ini yang dilakukan Bapak. Yang kemudian menjadi kepahitan kepada si suami dari yang sekarang menjadi istrinya itu. Istrinya bukan istrinya lagi. Istrinya sudah menikah dengan orang lain. Nah, jadi bingung dia karena dia dalam posisi di Malaysia. Jadi dalam kemarahan beliau ya berkata-kata mungkin yang pedas ya, yang tajam sehingga melukai hati orang itu. Dia pergi ke orang pintar, orang pintarnya menghukum Bapak ini. Saya bilang sama bapaknya, berani Pak, kamu tanya. Sekarang bayangkan, manusia itu ada di depan Bapak. Ya, ambil nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan, tidak dengan kemarahan. Saya tolong ditanya. Tanya beliau, di mana jiwa kembar saya kamu sekap. Tapi sebelumnya, Bapak harus melakukan permohonan maaf kepada orang itu. Saya minta maaf, jabat tangannya, saya ikhlaskan. Istri saya pergi bersamamu bersama anak, ikhlaskan. Beliau nurut akhirnya karena sudah nggak bisa lagi, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Sedangkan dia masih di Melayu, di Malaysia. Kemudian dia menjabat tangannya, dia lakukan itu, menjabat tangan dan kemudian meminta maaf kepada dia dan leluhurnya. Saya bilang, Pak, bilang saya dan leluhur saya meminta maaf kepadamu dan leluhurmu bila mana saya ada bersalah. Saya minta maaf. Dengan setulus hati saya minta maaf. Kemarin saya ada marah karena perasaan saya jujur Pak. Nah, beliau lakukan itu. Beliau bersama leluhur ya. Saya bilang atas nama leluhur saya dan atas nama leluhur saya memohon maaf kepadamu dan mungkin kepada leluhurmu bila mana leluhur saya ada berdosa, ada melakukan kesalahan di masa lalu. Tolong dimaafkan. Ya udah, nasi sudah menjadi bubur, dia sudah disekap ya secara nyawa itu sudah diinikan orang pintar, sudah diikat sama orang pintar. Kejar Pak, kejar gitu. Saya menyuruh beliau untuk
kejar, nanti malam harus gini 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 saya berikan. Ini spiritual warfare, ini peperangan goib, aku bilang gitu. Karena memang dia mempertahankan apa yang dia hilang, nyawa dia, jiwa dia, jiwa kembar dia tidak ada, dia tidak bisa melihat dirinya dia. Nah itu adalah pertanda bila mana Anda merasakan bahwa Anda tidak bisa melihat diri Anda sendiri, Anda tidak bisa membayangkan diri Anda sendiri, seperti yang saya selalu ajarkan, saya tuntun. Nah maka Anda harus berhati-hati untuk selalu membungkus diri Anda untuk menemukan kembali jiwa Anda. Jangan repot cari suami. Kalau memang ini sudah terbaca sebagai koneksi twin flame, maka yang Anda lakukan adalah menutup semua koneksi dan hanya pergi kepada Allah. Saya ajarkan sedikit untuk bertemu dengan jiwa kembarmu ya. Pada saat Anda sudah yakin untuk merasa tenang, udah merasakan detox dulu ya, 3 hari, 7 hari itu sudah bagus. Minimal 3 hari untuk bertemu diri Anda sendiri, untuk menaikkan frekuensi vibrasi hati Anda, bukan untuk ketemu suami. Kalau masih tidak paham tentang bagaimana koneksi ini terbentuk, koneksi jiwa kembar Anda tercapai, pertemuan dengan Anda dan jiwa kembar Anda bertemu, itu Anda sudah harus melepaskan semua koneksi. Walaupun terjadi gempuran, dia tidak mau melepaskan saya bunda. Ya memang dia tidak akan melepaskan Anda. Tidak akan dia bisa melepaskan Anda karena koneksi ini koneksi suci. Dan dia memang dihadirkan untuk menjadi pengganggu. Maka Anda lah yang bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Itu yang saya bilang koneksinya adiksi. Kalau adiksi Anda ketergantungan kepada energi dia pun ketergantungan pada energi Anda. Tapi bukan 3 dimensi, artinya 3 dimensi di mana real Anda sekarang ini, di mana dia bisa bertanggung jawab. Belum, nanti dia akan bolak-balik lagi ke Anda, ke orang ketiga Anda, ke Anda. Bisa jadi ibu Anda, bisa jadi ibunya dia, bisa jadi orang ketiga, memang mantannya dia, pacarnya dia, siapapun juga bisa. Nah, inilah yang disebut sebagai gangguan. Orang-orang twin flame punya gangguan, yaitu orang-orang dekat, yang dimana Anda percaya malah menjadi bumerang, malah menjadi kesakitan Anda, malah yang membuat Anda merasa meronta-ronta dalam belenggu. Karena apa? Sekarang Anda tahu Anda terbelenggu. Anda yang terbelenggu dalam koneksi bersama orang yang menyakiti Anda. Ini yang menjadi PR-nya, bahwa Anda harus melepaskan. Nah kemudian kalau sudah detox, sudah yakin Anda pakai pernafasannya, link detox silahkan dicari. Link detox gratis ya. Silahkan Anda tidak berkawal kan, jadinya saya lepas Anda, kecuali untuk yang saya masih membantu orang-orang yang dari Borneo. Ada maksud leluhur di situ, saya nggak tahu apa. Dan jangan tanya saya kenapa. Karena ini leluhur Borneo dan leluhur Celebes yang mau masuk ya. Sulawesi dan Kalimantan yang mau masuk. Saya nggak ngerti, jangan tanya saya. Saya ini nggak ngerti apa-apa, cuma disuruh-suruh aja sama leluhur. Ya, saya cuma manut saya seperti biasa. Nama saya Manik Kumala. Saya pembawa pesan, seperti juga nama dari kereta kencana di Solo. Itu nama kereta, ya, Kiai Manik Kumolo itu. Manik Kumala itu nama kereta. Saya ini kereta Anda, pembawa pesan leluhur yang mengantarkan Anda. Sudah, saya cuma nganter Anda ketemu leluhur. Jadi caranya adalah jangan tanya macam-macam, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Saya tidak ngajar agama satu. Anda harus memakai agama sendiri, Anda harus menyebut Tuhan Anda sendiri. Ya, agama kita berbeda tidak ada masalah, tapi saya cuma memberikan healing, kesembuhan kepada jiwa Anda, kepada diri Anda yang kena cinta kembar jiwa ini ya, dimana banyak orang yang memang sekarang saat ini ya, ini sudah hampir merata, banyak orang yang terlibat bukan saja kepada pasangan tapi juga kepada ibu. Tiba-tiba ibu membenci anaknya setengah mati ya, itu mungkin titisan maling kundang karena kebangkit semua. Ada ibu yang sama neneknya itu menghukum seluruh kampung ya, bikin ulah di seluruh kampung. Itu mungkin titisan dari yang Kalimantan itu yang membuat satu kampung jadi batu. Itu seperti itu loh. Ya, jadi saya tidak ngerti. Nanti Anda akan ketemu dengan leluhur Anda sendiri. Anda yang akan cerita kepada saya. Siapa yang Anda lihat? Cerita apa yang leluhurmu punya? Gitu. Jadi bukan saya yang perintahkan, tapi Anda sendiri. Saya cuma penyampai pesan. Sekali lagi, penyampai pesan. Saya bukan apa-apa. Saya nggak ngerti apa-apa. Oke? Caranya, Anda diam. Ya, setelah Anda detox, Anda diam. Punya waktu sendiri dengan Anda. Karena saya tidak mungkin ngajarin
puluhan ribu orang dalam satu minggu tuh nggak mungkin sekali. Jadi saya floor ya, entah ini untuk dalam tujuan baik atau tujuan benar. Saya berdoa buat link ini semoga hanya tujuan benar yang menemukan link ini ya. Dengan doa saja saya bermohon ya, kepada Tuhan saya bermohon. Jadi dalam kondisi diam, tenang dulu, tenang. Anda minum dulu ya, minum, kemudian separuh, minum dulu, air minumnya itu didoakan dulu. Air minum Anda doakan, sebut nama Allah Anda ya, sebut nama Allah Anda, terus doakan air ini menjadi pelindung ke saya, tarik energi negatif keluar dari kehidupan Anda, ambil energi positif masuk ke dalam diri Anda, ambil nafas, tahan, buang ya, ambil nafas, tahan, buang ya, pakai suara. Ambil nafas, buang. Gitu ya. Itu harus itu vital ya. Terus lindungi koneksi Anda, punderi diri Anda. Lindungi diri Anda ya. Bayangkan Anda hula hoop, tahu ya hula hoop atau lingkaran matahari ya. Itu Anda masuk di dalamnya, lindungi. Ya Tuhan, ini lingkaran pelindungku, sinarmu, bulatanmu, kekuatanmu, itu Anda bundari diri Anda sendiri, bikin bulatan dari ke tubuh Anda ya. Anda bayangkan diri Anda diberi lingkaran. Nah kemudian Anda diam sebentar. Kemudian bayangkan Anda duduk di teras rumah Anda, entah sedang minum teh, pokoknya diam, tenang. Bayangkan Anda tenang berada di dalam lingkungan yang Anda kenal, seperti contohnya di teras rumah Anda. Kemudian Anda bayangkan ada orang lewat, mirip mukanya dengan Anda. Sudah bisa? Coba dibayangkan Anda ketemu orang di depan Anda lewat. Orang ini mirip dengan Anda. Anda perhatikan dia. Kemudian kalau sudah bisa membayangkan, panggil. Namamu, panggil. Sebutkan namamu, kemudian panggil orang itu. Apakah kamu kembar jiwa saya? Terus lihat dia jawab apa. Kalau dia diam dan apapun responnya, kalau dia diam, yakinkan. Terus kemudian bahwa ini adalah sama dengan saya, mukanya, wajahnya. Kemudian kelilingi dia, kamu kembar jiwa saya. Kamu adalah, sebutkan namamu. Kamu kembar jiwa saya. Saya nggak tahu kalau selama ini saya punya kembar jiwa. Nah, kembar jiwa inilah yang bernama twin flame Anda. Twin flame itu bukan pasangan. Twin flame ini ya pasangan jiwamu, kemiripanmu, 11-12mu. Engkau adalah dia, dia adalah engkau. Inilah twin flame yang diperintahkan oleh semesta dimulai Anda brojol di dunia ini untuk menjadi saudaramu, pelindungmu. Inilah dia twin flame-nya. Orang-orang yang membuat kita sakit hati, cemburu, difitnah atau apapun juga yang membuat kita merana hidupnya, ini diperintahkan oleh Tuhan. Jadi jangan benci mereka, karena mereka cuma diperintahkan untuk menjadi peran antagonis di dalam kehidupan Anda, supaya Anda bisa menemukan dirimu sendiri di depanmu ini. Twin flame-mu ini. Inilah twin flame. Ya. Dan kemudian tanya dia. Kalau memang dia sudah memberikan jawaban bahwa dia memang benar adalah twin flame Anda, jabat tangannya, minta maaf bahwa selama ini saya nggak tahu, nggak ada yang ngajari kita bahwa kita punya kembar jiwa. Inilah dia di depanmu ini. Peluk dia dan kemudian lihat dadanya. Ada
lebih dari 10 pedang panjang menancap di dadanya, tembus dari depan sampai belakang. Ini adalah pisau-pisau kepahitan yang ditancapkan orang ke dalam kehidupan Anda. Orang-orang yang tidak memperhitungkan Anda, orang-orang yang tidak peduli pada Anda, orang-orang yang menghina Anda. Ini kembar jiwamu yang nerima semuanya. Anda mungkin sudah sembuh, tapi dia belum pernah engkau menjamah lukanya, membersihkan lukanya. Ini kesempatannya. Ambil nafas, tahan, lepaskan pisaunya satu demi satu. Kalau pisaunya terlalu banyak, ambil nafas besar, tahan, ambil nafas besar ya, terus tahan. Bayangkan engkau mengeluarkannya pakai tenaga dalam, seperti magnet keluarkan dari besi gitu ya, supaya besinya keluar. Terus ambil di tangan Anda, berikan semua pisaunya kepada Allah sambil melepaskan nafas. Terus minta ampun sama Tuhan. Ampun Tuhan, saya nggak tahu bahwa selama ini semua cerita kepahitan saya, ini yang di depan saya yang menanggungnya. Dan saya belum pernah menyembuhkannya. Saya nggak tahu. Sehingga karma, yang namanya karma datangnya dari dalam diri, ya ini namanya. Engkau menarik energi-energi negatif karena kembar jiwamu tersakiti. Ambil semuanya, ringkesi semua pedang, kasih kembali kepada Allah. Maaf Tuhan, saya mohon ampun telah melukai diri saya sendiri. Ya. Kemudian minta maaf sama dia. Bayangkan di tanganmu ada air. Engkau usap bekas luka di hatinya yang pedang-pedang tadi. Bekas luka, bekas bolongan pedang tadi engkau bersihkan. Terus kemudian tanganmu engkau arahkan ke atas. Ya Allah, ya Tuhanku, sebut nama Tuhanmu. Mohon kesembuhan untuk jiwa kembar saya. Ambil nafas, tahan, hembuskan energi kesembuhan ilahi kepada luka bekas lubang tadi, bekas pedang tadi. Gitu ya. Minta maaf. Saya minta maaf. Jiwaku, jiwa kembarku saya minta maaf. Ya. Terus kemudian Anda bayangkan kalau sudah ya, pelan-pelan Anda bayangkan Anda memegang gelas di tangan Anda. Anda minumkan kepada dia separuh. Ya. Terus kemudian separuhnya lagi dibuat cuci mukanya dia sampai ke kepala, sampai ke ubun-ubunnya ya, dibersihkan, dibasahi dengan air doamu. Sebutkan, jangan lupa selalu berdoa. Tarik keluar semua energi negatif dari jiwa kembarmu. Ambil energi positif untuk jiwa kembarmu. Ya, tanya dia perasaannya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya dimaafkan ya, minta maaf. Saya tidak akan tinggalkan kamu lagi. Lihat interaksi yang terjadi kepada dia ini, di dianya ini gimana ya. Terus kadang kalian akan bisa melihat dia ngomong apa, akan mendengar dia ngomong apa. Itu yang terjadi. Ya. Kemudian kalau sudah bersih, sudah tenang dia, jiwa kembarnya, dekatkan sinar matahari. Tuhan, saya minta matahari ini. Ini bukan matahari tapi sinar ilahi. Saya minta dekatkan mataharinya, minta sinar ini untuk menerangi, melindungi jiwa kembar saya. Supaya selalu dalam perlindungan sinar ilahi, sinarmu yang kudus ya Allah. Terus ambil nafas, tahan, dekatkan matahari itu, tempatkan jiwa kembarmu masuk di dalam perlindungan sinar Allah. Begitu caranya, ya. Kalau sudah, ambil nafas, tahan, buang. Ya, kemudian tanya jiwa kembarmu. Panggil nama dia. Tanya, apakah saya sudah boleh bertemu leluhur? Kalau belum boleh, tanya, kenapa? Apa saya belum bersih? Kalau misalnya Anda disuruh pembersihan lagi, tanya, harus berapa hari lagi?
Nah, itu selalu ditanya, itu selalu Anda akan mendapatkan jawaban. Ya. Terus kemudian kalau dia bilang boleh, maka lihat di belakangnya dia ada siapa. Salam hormat leluhur, bilang gitu ya kalau sudah melihat. Kemudian saya, siapa namamu sebutkan, senang bertemu dengan leluhur, maaf saya tidak tahu kalau selama ini saya punya leluhur yang menjaga saya. Bilang terima kasih ya. Terus kemudian ditanya, kalau misalnya sudah tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum tahu, leluhur kalau boleh tahu namanya siapa gitu ya. Nah kalau sudah, pesan untuk saya apa ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kalau ada didengarkan ya. Nah kemudian ambil nafas, tahan, hembuskan. Doakan seperti kamu mendoakan, seperti Anda semua mendoakan orang tua Anda. Semoga leluhur sehat, selamat, semangat ya leluhur, kayak gitu ya. Kalau sudah, pindah belakangnya leluhur. Satu, pindah di belakangnya beliau. Siapa lagi yang Anda lihat? Caranya begitu semua, sama. Sampai terakhir Anda tidak melihat apa-apa. Ada satu orang yang cuma satu, ada orang yang cuma tiga, ada yang bisa 300, ada yang sampai 1000. Jadi beda-beda. Nah ini yang saya dikasih tahu leluhur saya, ini loh yang namanya Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah orang-orang yang singitan di belakang Anda. Paham? Itu yang saya diberitahu. Anda adalah portal dimensinya. Saat Anda bertemu dengan jiwa kembar Anda membuka dimensi baik buat leluhur untuk keluar dari yang disembunyikan. Ini adalah satrio-satrio yang singitan. Singitan itu apa? Bersembunyi, disembunyikan. Ya, Anda ini adalah satrio-satrio Piningit yang menyembunyikan Satrio Piningit. Anda adalah Ratu Adil, Anda adalah Sang Kinasih. Mungkin membingungkan, tapi yang diberitahukan kepada saya, Ratu Adil itu adalah pencipta, sang adil. Ratu kalau di bahasa Bali, ratu itu adalah dewa. Sang Hyang. Dalam bahasa Bali, saya bukan orang Bali. Saya lokasi di Bali, tapi saya bukan orang Bali. Kalau di Bali, ratu, kayak kita bilang, oh my God, kalau di Bali namanya Mihratu gitu. Aduh Tuhan gitu. Gitu, Mihratu. Ratu itu adalah dewa. Jadi dewa adil. Dewa adil itu siapa? Ya Allah yang kau sembah. Siapapun Allahmu, agama apapun sembah nama Allahmu. Saya tidak ngajar agama. Itu yang dijelaskan kepada saya. Sang Hyang Kinasih itu adalah Anda. Yang Anda ini disayang sama Tuhan. Anda ini disayang, Sang Kinasih. Sang Kinasih adalah yang tersayang. Itu yang saya dijelaskan. Sang Kinasih itu adalah Anda yang disayang oleh leluhur dan para dewa. Karena perjalanan hidup Anda sangat berat. Karena Anda the chosen one. Karena Anda terpilih untuk melakukan prosesi ketemu jiwa kembar Anda. Sehingga Anda bisa mengeluarkan portal dimensi terbuka. Itu yang disebut Sang Kinasih, itu adalah Anda. Satrio Piningit adalah para kesatria di belakang Anda, leluhur Anda. Anda mengerjakan perintah dari semesta. Anda adalah mereka, mereka adalah Anda. Anda akan diberikan tugas-tugas yang hanya Anda sendiri yang tahu, bukan saya. Saya tidak memberi perintah apa-apa. Saya hanya mengantarmu. Saya adalah pembawa pesan. Manik adalah pembawa pesan. Kalian yang harus berjalan sendiri. Jadi jangan repot mikirin yang tidak dibawa mati. Karena engkau akan bersama Ratu Adil, Sang Maha Esa, Satrio Piningit, yaitu leluhur-leluhur Anda, dan Sang Kinasih, engkau bersama jiwa kembar Anda.
tidak percaya dengan saya, tidak ada masalah. Ini adalah perjalanan twin flame yang sakit, hanya mencerahkan diri sendiri. Dengan cara seperti ini Anda sudah tidak sakit lagi. Karena apa? Melepaskan cinta twin flame, di mana pasanganmu dihadirkan untuk menghancurkan dirimu, sangat sakit. Saya tidak ada urusan dengan Nusantara. Saya kalau memang menyampaikan ini adalah karena saya ingin Anda semua keluar dari rasa sakit, keluar dari rasa benci, keluar dari penderitaan tak berakhir ini. Anda pegang kuncinya. Anda harus menjadi master buat diri Anda. Saya tidak ada kata-kata lain selain leluhur, Sang Kinasih adalah Anda, dan para dewa atau Tuhan Yang Maha Esa yang akan mengantar Anda. Setelah Anda tercerahkan, hidup Anda berubah. Hidup Anda berubah. Anda bukan lagi manusia yang lama. Ya, bukan manusia yang lama. Perjalanan mencari sejatinya diri Anda akan banyak godaan seperti Bapak yang di Malaysia ini. Dan satu lagi, pada saat Anda ganti nama, Anda akan mengalami kesulitan juga untuk menemukannya. Kalau memanggil jiwa kembar Anda tidak ketemu, coba panggil. Kalau merasa Anda mempunyai nama baru, Anda coba panggil nama lamamu. Karena pada saat Anda dilahirkan, meterainya sudah beralamatkan nama lamamu. Kalau Anda tidak bisa melihat jiwa kembar Anda, ada kemungkinannya dua. Satu, dia diambil orang, diperbudak sama dukun-dukun. Dan kedua, mungkin Anda melakukan kesalahan. Karena membayangkan jiwa kembar itu semudah itu. Kita saja yang tidak tahu. Ya, setelah Anda bertemu dengan jiwa kembar Anda, leluhur Anda, berarti Anda sudah mengalami pembukaan portal dimensi semesta. Ambil nafas, tahan, keluar. Kalau Anda mau tarik rezeki, caranya begitu juga dengan pernafasan. Tarik perlindungan Tuhan, begitu juga caranya. Anda tidak sama lagi dengan yang dahulu. Baju Anda sudah baru. Ya, Anda dapat bertanya apa saja kepada jiwa kembarmu untuk tidak lagi tersesat. Oke, bayangkan dia ada di depanmu. Coba kamu lihat, bisnis saya besok kira-kira harus ke kiri apa ke kanan. Dia akan punya jawabannya. Jiwa kembar, sebut namamu. Kira-kira kalau saya berpasangan lagi besok, sudah boleh apa belum? Dia punya jawabannya. Ya, jadi saya nggak mau digandoli terus. Ya, yang namanya Bu Manik sudah cukup mengantarkan pesan. Itu saja. Ya, bukan saya nggak mau, tapi Anda harus mengandalkan diri sendiri. Ya, saya hanya mengantarmu sampai di Anda menemukan jiwa kembar Anda. Pada saat Anda menemukan jiwa kembar Anda akan merasakan perbedaannya, bahwa Anda tidak lagi menjadi seperti dahulu. Hidup Anda berubah drastis. Ya, jangan lupa ditarik energi perlindungannya, karena anak-anak buah Dajjal, anak-anak buah Lucifer akan mempersembahkan Anda kepada mereka, kuasa kegelapan. Jadi lindungi selalu diri Anda. Masuk ke dalam sinar ilahi, masuk ke dalam matahari, bilang, ya Tuhan, lindungi saya. Ambil nafas, tahan, buat lingkaran, terus kemudian pakai nafas. Itu namanya tenaga dalam tipis-tipis ala Manik. Tapi bermanfaat sekali, karena saya tidak ngajar ilmu apa-apa selain ilmu ikhlas, melepaskan, mengampuni musuh-musuhmu. Ya, bahkan orang yang menyakiti kita sekalipun, pegang tangannya. 5 dimensi ya, 5 dimensi itu di dalam pikiran. Pegang tangannya. Saya dan leluhur saya meminta maaf kepadamu dan leluhurmu. Mungkin dahulu saya bersalah kepadamu. Saya setulus hati saya menunduk, ya. Anda menunduk, minta maaf.
Saya minta ampun, saya sakit. Sekarang saya tahu sakitnya. Mungkin ini adalah karma yang harus kami bayar, kami, Anda dan leluhur. Karena mungkin itu bukan cerita Anda, itu cerita leluhur. Kita tidak ngerti, bilang saja, saya mohon maaf, saya meminta maaf. Supaya siklusnya terputus total. Siklus leluhur terputus total. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi marah. Leluhur bisa tenang, Anda bisa tenang, dia pun tenang. Tidak lagi menjadi pengganggu Anda. Dan Anda sekali lagi sudah hidup di dalam terang yang ajaib, terang yang luar biasa, terang yang tidak pernah Anda rasakan sebelumnya. Ya, saya kewalahan, makanya saya ajarkan melalui ini. Kalau Anda tidak bertemu jiwa Anda, kalau Anda tidak bisa bertemu jiwa kembar Anda, berarti Anda dalam masalah. Ya, Anda bisa menghubungi saya. Kalau Anda, saya akan berjuang untuk Anda, untuk yaitu pasti ada yang ngambil jiwa, maka akan berjuang melawan ilmu hitam. Ya, kalau sudah bisa caranya seperti itu, gampang kan? Perlindungan dari Allah selalu, jangan tinggalkan. Ya, Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Semoga Anda tercerahkan dengan sharing kecil karena saya kewalahan. Tapi saya ingin Anda semua tercerahkan. Begini caranya, saya sudah minta izin leluhur. Semoga semuanya sehat, selamat, semangat. Selalu berpegang pada sinar ilahi. Jangan tinggalkan. Ya. Semangat. Sampai jumpa.